Dalam beberapa jam terakhir, ada beberapa update terbaru terkait transfer Timo Bakayoko menuju Milan. Calciomercato melaporkan bahwa gelandang asal Prancis itu diperkirakan akan mendarat di San Siro hari Jumat atau hari Sabtu waktu setempat. Namun sebelum itu, sang pemain pertama-tama akan memperbaharui kontraknya dengan Chelsea terlebih dahulu hingga tahun 2024. Dan setelah melakukan itu, ia akan pindah ke Rossoneri dengan formula peminjaman berbayar selama 2 tahun disertai opsi pembelian permanen, yang akan menjadi kewajiban membeli jika kondisi tertentu terpenuhi. Radio Rossonera juga turut melaporkan berita yang sama bahwa Bakayoko akan memperpanjang kontrak 2 tahun terlebih dahulu dengan Chelsea sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Milan. Formula yang disepakati adalah peminjaman berbayar 2 tahun disertai opsi pembelian permanen yang bisa menjadi kewajiban membeli. Formula ini sedikit berbeda dengan informasi sebelumnya, di mana pemain Prancis itu akan datang ke Milan dengan skema peminjaman 1 tahun dengan opsi pembelian permanen. Sementara itu, jurnalis Manuel Baiocchini dari Sky Italia turut melaporkan bahwa kepindahan Bakayoko ke Milan adalah kesepakatan peminjaman 2 tahun dengan opsi pembelian permanen senilai 15 juta euro. Berbagai informasi ini secara tersirat mengasumsikan bahwa kepindahan Bakayoko ke Milan sepertinya tinggal menunggu waktu. Dan dalam beberapa jam ke depan, sang pemain diyakini akan segera tiba di Italia untuk menjalankan tes medis sebelum menaikkan kontrak barunya bersama Rossoneri. Setelah resmi merekrut Pietro Pellegrini dari AS Monaco dan sedikit lagi merampungkan kepindahan Bakayoko dari Chelsea, manajemen AC Milan sepertinya masih terus bergerak di bursa transfer untuk melengkapi lini serang tim asuhan Stefano Pioli dengan mendatangkan setidaknya 1 pemain lagi yang bisa memainkan peran sebagai seorang playmaker dan juga sebagai pemain sayap kanan jika dibutuhkan. Dan nama Jesus Corona kini disebut-sebut menjadi target nomor 1 Paul Maldini dan Ricky Massara. Pakar transfer asal Italia Gianluca Di Marzio dalam laporan terbarunya bahkan mengklaim bahwa Milan sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan sang pemain terkait masalah gaji. Oleh karena itu, manajemen Milan kini hanya perlu meyakinkan FC Porto agar mau melepas pemain asal Meksiko itu dengan tawaran yang tepat. Milan News melaporkan bahwa Rossoneri sementara ini baru melepas tawaran senilai 10 juta euro untuk sang pemain. Itu artinya masih ada selisih senilai 7 juta euro dari total 17 juta euro yang disematkan klub asal Portugal tersebut terhadap pemainnya. Akan tetapi, kesepakatan pribadi yang telah terbangun antara Milan dan sang pemain diyakini bisa saja mendorong kedua klub untuk membuka negosiasi demi bisa menemukan titik temu terkait harga transfer yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jesus Corona sendiri masih terikat kontrak dengan FC Porto hingga Juni 2022 mendatang. Namun kontraknya yang hanya tersisa 1 musim lagi tentu saja bisa menjadi faktor yang bisa mengubah jalannya negosiasi. Apalagi sang pemain juga disebut tengah mempertimbangkan gagasan untuk mencari tantangan baru di klub lain. Setelah mempersembahkan 2 gelar Liga, 1 Piala Portugal dan 2 Piala Super Portugal selama pengabdiannya bersama FC Porto. Selain nama Jesus Corona, Milan juga kini memiliki alternatif lain dalam diri Romain Favre. Bintang lini tengah Brest berusia 23 tahun tersebut sudah ditawarkan ke Milan. Rekaman video singkat yang diunggah oleh Radio Rossonera lewat akun Twitter mereka hari Kamis kemarin memperlihatkan jika agen Favre memasuki Casa Milan untuk melangsungkan pertemuan dengan manajemen. Akan tetapi Tuttosport melaporkan bahwa sang pemain hanya menjadi alternatif kedua, andai saja Milan gagal mendapatkan Jesus Corona dari FC Porto. Klub asal Inggris Arsenal dikabarkan telah memberikan kesempatan bagi Milan untuk merekrut Willian Borges da Silva. Laporan Sky Italia seperti dikutip dari Goal.com menyebutkan bahwa Arsenal bahkan siap melepas Willian ke AC Milan tanpa imbalan sepeser pun. Tawaran tersebut telah diterima Direktur Teknik Milan Paolo Maldini dan sejauh ini ia memberikan respon yang cukup baik. Hanya saja Milan sepertinya baru akan menggunakan kesempatan untuk merekrut pemain asal Brasil itu. Andai saja pihak klub gagal menuntaskan kesepakatan dari sejumlah target hingga tenggat bursa transfer 31 Agustus mendatang. Sebelumnya, Willian juga diminati klub masa kecilnya Corinthians, tapi klub asal Brasil itu tidak mampu menyanggupi setengah dari gaji sang pemain yang mencapai lebih dari 150.000 pound sterling per pekan. Bek tengah AC Milan Simon Kjaer mendapat penghargaan dari UEFA atas upayanya menyelamatkan nyawa Christian Eriksen pada gelaran Euro 2020 beberapa waktu lalu. Selain Kjaer, jajaran tim medis timnas Denmark juga mendapat penghargaan serupa. Masih jelas diingatan publik saat Eriksen kolaps akibat gagal jantung di tengah laga Euro 2020 antara Denmark versus Finlandia pada Juni silam di Copenhagen.
Gelandang 29 tahun itu akhirnya tertolong berkat penanganan sigap tim medis dan juga para pemain di lapangan. Simon Kjær selaku kapten timnas Denmark mendapat sorotan paling banyak karena aksi heroiknya. Ia melakukan pertolongan pertama segera setelah Eriksen tumbang. Usai mengatur posisi Eriksen, ia kemudian melakukan resusitasi jantung paru kepada rekannya itu, untuk kemudian dilanjutkan dengan tim dokter yang masuk ke lapangan. Simon Kjær juga memimpin dengan rekannya untuk membentuk lingkaran mengelilingi Eriksen agar tidak disorot kamera dan tak terlihat langsung oleh penonton. Hal itu juga memudahkan tim medis untuk fokus bekerja. Kjær juga menenangkan keluarga Eriksen yang hadir saat itu. Semua tindakan Kjær dan rekan-rekan medis saat itu akhirnya diganjar UEFA President Award. Drawing Liga Champions telah dilakukan di Istanbul, Turki hari Kamis kemarin dan AC Milan akan memulai jalan terjal mereka di Liga Champions dengan bergabung bersama Liverpool, Atletico Madrid, FC Porto di grup B. Tanpa mengecualikan pertemuan Milan dengan Atletico Madrid dan FC Porto, pertemuan Milan kontra Liverpool tak bisa dipungkiri akan menjadi sorotan pada grup ini. Karena kedua klub pernah saling berduel dalam 2 laga final Liga Champions yang syarat akan sejarah. Pada pertemuan pertama, Liverpool mendapatkan kemenangan bersejarah di final Liga Champions tahun 2005. The Reds yang kala itu dilatih Rafael Benitez harus tertinggal 0-3 lebih dahulu dari Milan pada babak pertama. Gol-gol yang membuat I Rossoneri unggul lebih dahulu dicetak oleh Paolo Maldini dan 2 gol dari Hernan Crespo. Ketika angin kemenangan mengarah ke AC Milan yang telah unggul jauh, Liverpool membuat keajaiban di laga Stadion Atatürk Olimpiade tersebut. Liverpool berhasil menciptakan 3 gol melalui Steven Gerrard, Vladimir Smisser, dan Xabi Alonso pada babak kedua. The Reds pun memaksakan laga berlanjut ke babak extra time sebelum mencatatkan kemenangan 3-2 melalui drama adu penalti. Comeback fenomenal Liverpool di final Liga Champions 2005 itu kemudian dikenal publik sepak bola sebagai The Miracle of Istanbul. Dan kemudian 2 tahun berselang, AC Milan dan Liverpool kembali ditakdirkan bertemu di final Liga Champions. Kali ini AC Milan berhasil menuntaskan balas dendam dengan kemenangan 2-0 atas Liverpool di Olympiakos Stadio Athleticos. Adapun 2 gol Filippo Inzaghi sukses membawa Milan menang 2-0 atas The Reds dalam laga bertajuk The Revenge of Athena tersebut. Bek sayap AC Milan Theo Hernandez akhirnya mendapatkan panggilan pertamanya untuk memperkuat timnas Prancis untuk pertandingan di jeda internasional yang akan datang. Saudara Lucas Hernandez itu menjadi satu dari 4 wajah baru yang mendapat kesempatan memperkuat timnas Prancis untuk pertama kalinya. 3 nama lainnya adalah Komeni dari AS Monaco, Jordan Vertot dari Roma, dan Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Kendati begitu, dari sejumlah nama yang telah resmi dirilis, nama penyerang baru AC Milan Olivier Giroud justru tak dimasukkan di Dier Deschamps dalam daftar pemainnya kali ini.